Ketika melihat keresahan hati dari adiknya Juju yang bernama Shinju di sini, malahan bisa kelihatan sebuah proses di mana Gojo yang pernah merasakan hal yang sama mencoba untuk membantu menyelesaikan masalah si Shinju yang berkeinginan untuk bercosplay juga, sama seperti kakaknya. Namun karakter yang ingin di-cosplay oleh Shinju sendiri sebenarnya gampang. Cuman masalahnya adalah dadanya yang besar, di mana Shinju ingin bercosplay sebagai lelaki. Jadi sudah kebayangkan susahnya gimana untuk Shinju bercosplay sebagai laki-laki di sini. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang gue akan membahas anime Sono Bisku Doll wa Koi wo Suru episode ke-9. Di episode ke-9 di sini sebenarnya ada bagian cerita yang tidak dimasukin jika dibandingkan dengan versi manga, yaitu adalah adegan si Gojo berbelanja dan bertemu dengan si bapak tukang jual kain yang salah paham dengan si Gojo. Ya, adegan itu sebentar doang sih, tapi harusnya bisa ada sambungannya nanti, yang memang kelihatan sengaja di episode ini akan berfokus pada si Shinju aja ya, biar ceritanya lebih terarah, fokus kepada cara membuat si Shinju yang memiliki badan perempuan tulen menjadi seorang laki-laki, alias cara untuk menghilangkan dadanya yang besar. Pada keadaan awal, langsung saja diceritakan mengenai Marin dan Gojo yang sudah selesai untuk berbelanja bersama-sama untuk membeli kain dan bahan-bahan lain dalam rangka untuk membuat baju cosplaynya, di mana di sini seharusnya si Gojo itu belanja sendirian dan berbicara dengan si bapak penjual kain. Tapi di sini langsung saja kita melihat bagaimana si Gojo dengan Marin yang sudah siap untuk mempersiapkan ukuran baju yang akan dibuat, di mana kemungkinan besar studio memang ingin langsung memberikan fanservice kepada kita ya, sekalian untuk mempercepat ceritanya juga. Karena memang dari adegan awal aja sudah kita bisa langsung lihat Marin yang langsung memperlihatkan bagian bawahnya yang memang dikira sama si Gojo adalah pakaian dalamnya, yang ternyata itu adalah pakaian bikini untuk berenang, yang memang jika dilihat sekilas seperti pakaian dalam gitu, dimana si Marin juga nggak malu lagi kasih lihat begitu kan. Lalu si Marin juga ada kesel gitu kan, karena pesan yang dikirim tadi malam itu hanya di-delete aja sama si Gojo. Masalahnya adalah pada foto yang dikirimin sama si Marin itu yang hanya menggunakan pakaian renang yang agak tertutup. Namun si Gojo malah muter kemana-mana otaknya. Dengan adegan juga yang diperjelas di mana si Gojo ada bilang kalau banyak hal terjadi setelah melihat foto itu. Tandanya adalah kepala Gojo yang diarahkan ke arah tisu di belakangnya, yang dimana ini menandakan si Gojo ada main sosis ya tadi malam dengan memikirkan si Marin sebagai bahannya. Gua yang menontonnya pun langsung mikir, buset, awal-awal cerita langsung ketahuan main nafsu birahi. Waduh, gimana ini ceritanya kan? Ditambah studio yang cukup ngeselin sebenarnya, dimana mereka sepertinya memang paling niat untuk menganimasikan fanservice-nya, karena detail fanservice-nya yang gak karuan detailnya. Ya memang sudah bagus sih detailnya, jadi sudah sesuai dengan tujuan dari genrenya begitu ya. Setelah perdebatan mengenai bikini yang bagus atau enggaknya, di sini kita bisa melihat Marin dan Gojo yang sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk bercosplay sambil berbincang bagaimana perasaan mereka ketika membuat baju cosplaynya sendirian. Di mana perasaan puas yang dirasakan oleh Marin itu membuat Gojo pun ikut merasa puas dan senang dengan keadaannya sekarang ini. Namun dalam perbincangan di sini, Marin dengan polosnya ingin mencoba aksesoris cosplay, di mana dia langsung membuka pakaian seragamnya dan memperlihatkan dadanya. Dan juga dia ada bilang ke si Gojo kalau dia boleh lihat karena dia sedang memakai bra yang bagus. Tapi pas dibuka, otak Marin langsung nyambung gitu kan, karena merasa malu ketika ingin memperlihatkan dadanya kepada si Gojo. Baru sekarang ya si Marin ini peka. Setelahnya baru deh kita bisa melihat keadaan di mana Gojo sudah selesai untuk membuat pakaian cosplay sesuai dengan pesanan si Juju dengan Marin. Baju cosplay yang sudah selesai di sini malahan terlihat melebihi harapan si Juju, di mana pakaian cosplaynya ketika dipakai itu pas di badan dan nyaman untuk dipakai. Namun meskipun begitu tetap saja ya ada bagian yang kurang pas dan perlu penyesuaian. Seperti rok pakaian Juju yang seharusnya bisa mengembang, di mana jika lebih mengembang akan terlihat lebih sesuai dengan yang ada di versi aslinya. Selain pakaian si Juju di sini kita juga bisa melihat pakaian Marin yang sudah selesai terlihat sudah mirip dengan aslinya. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika mereka sedang memakai pakaian tersebut, di sini kita diperlihatkan detail pakaian yang nggak masuk akal, terutama di bagian bawah tempat roknya si Marin yang transparan itu. Terlebih lagi ketika Marin ditanyain mengenai bajunya, di sini dia kan nggak ngerti apa-apa tuh mengenai baju. Jadi yang dia bilang yang penting enak aja pas dipakai dan sudah mirip dengan tokoh di anime yang ingin dia perankan. Dalam perhiasan makeup juga di sini kita bisa mendapatkan banyak tips untuk makeup bagi para perempuan ya, terutama selotip muka yang berfungsi untuk merubah bentuk mata dan terkadang untuk merubah lekukan wajah, yang pada hasilnya kita bisa melihat muka Marin yang berbeda banget dengan aslinya. Dan itu sudah cukup keren banget sih. Ditambah cukup imut juga ketika melihat Marin yang mukul-mukul Gojo karena saking senengnya. Tetapi disayangkan sekali ya, karena keadaan studio saat ingin pemotretan tersebut tidak sesuai dengan keadaan karena cuaca yang hujan parah. Namun di sini kita bisa melihat kalau di percakapan Marin dan Juju ada membawakan hasil sebuah foto berdua yang membuat akun Marin meledak dengan like yang dia terima. Di keadaan ini
kita tidak melihat Gojo dengan Shinju, adiknya si Juju, karena mereka berdua ada mempersiapkan kejutan untuk Marin dan Juju ya. Karena sebelum masuk kejutannya itu, cerita kembali ke flashback di mana si Gojo membuat Juju pingsan dan membuat Juju tidak bisa melihat lokasi studionya lagi. Dan pada saat di terminal bus inilah mereka ingin berpisah dengan semuanya, di mana si Gojo ada menahan si Shinju untuk berbicara berdua saja dan menanyakan apakah dia ingin bercosplay. Di sini Shinju yang ragu-ragu untuk menjawab Gojo langsung saja disemangati oleh Gojo dan berjanji akan membantu dirinya dalam membuat kostum cosplaynya juga. Dan itulah dorongan Shinju untuk menjawab pertanyaan Gojo dengan keinginannya untuk bercosplay seperti kakaknya, karena dia pun memiliki karakter yang dia sukai. Tetapi ketika Gojo menanyakan karakter apa yang dia sukai, dia langsung menjawab karakter Soma Onisan, yang membuat si Gojo itu langsung kaget sampai tegang sendiri, dimana kelihatan cukup aneh dan lucu ya, karena seperti yang kalian tahu juga kalau keadaan badan si Shinju ini cukup besar di umurnya, yang hanya sekelas SMP. Tapi karena Gojo sudah berniat untuk membantu si Shinju, jadi akhirnya dia pun menyanggupi untuk bisa membantu Shinju dalam perjalanannya untuk bercosplay. Dimana di sini ketika si Gojo sudah berdiskusi dengan Shinju mengenai pakaiannya, Gojo ada mengingat kalau pakaian seragam Soma Onisan itu mirip dengan pakaian sekolahnya, ditambah tinggi badan Shinju dengan Gojo itu mirip-mirip, jadi masalah pakaian tidak masalah lagi. Namun masalah muncul ketika Gojo menyuruh Shinju untuk memakai pakaian sekolahnya, dimana ketika selesai dipakai ada bagian yang cukup sesak alias sempit di badan Shinju, yaitu adalah bagian dadanya yang cukup besar, membuat kancing baju seragam Gojo sampai terpental seperti peluru tembakan karena bajunya Gojo yang tidak kuat untuk menopang dadanya ya Shinju yang besar. Di sini pun mereka mencari cara untuk menghilangkan dada Shinju yang besar atau menyembunyikannya gitu maksudnya gitu ya. Dimana mereka mencoba untuk menggunakan sebuah kain untuk kimono yang bernama shirashi agar bisa menutupi dadanya Shinju. Ketika dicoba berhasil sih untuk menutupi dadanya yang besar. Namun dari angka 100%, besarnya dada si Shinju hanya menurun sebesar 30% saja, yang menandakan dadanya Shinju itu besar banget ya, dimana hal ini juga membuat Gojo berpikiran untuk mencari cara di internet dan menemukan sebuah cara yang pasti dan murah untuk membuat dada Shinju menghilang ketika bercosplay, yaitu dengan Beholder. Nah, akhirnya kan, setelah masuk ke endingnya, kita baru saja bisa melihat hasil pastinya, cosplay si Shinju, yang memang menarik banget untuk dilihat. Karena bisa terlihat kalau si Shinju dan Gojo sudah berhasil untuk membuat cosplay Soma Onisan hidup dalam tubuhnya Shinju, dengan membuat dadanya Shinju yang besar itu menghilang, dan menambahkan pad pada pundak agar terlihat cukup tegak seperti laki-laki. Ditambah ketika Marin dan Juju melihat Shinju pun, mereka kelihatan kegirangan gitu ya, dengan datangnya Soma Onisan yang membuat lengkap karakter dalam anime kesukaan mereka, dan pastinya membuat foto di studio itu cukup lengkap dengan kedatangan 3 karakter utama di sini. Apalagi di sini ketika mereka berfoto bersama, mereka kelihatan cukup imut dan lucu ya. Apalagi Shinju yang kita udah tahu dia itu perempuan. Terus pas di foto bertiga itu gayanya yang bukan laki-laki, malahan malu-malu kayak cewek gitu. Jadi pas menontonnya pun ada rasa aneh gitu ya. Tapi untung aja kan kita udah tahu kalau dia itu cewek. Dan orang-orang yang melihatnya pun pasti sudah mengerti kalau dia itu cewek. Aneh, tapi menarik sih untuk episode kali ini ya. Oke, itu aja pembahasan mengenai Sonobisku Doll Wakoi Yosuru episode ke-9. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di-like videonya dan di-subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.